Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Yang saya hormati Bapak Muhammad Jumadil Akbar sebagai Ketua Rapat kita pada hari ini. Yang saya hormati Dea Yulia Arinda dari Divisi Penata Panggung. Yang saya hormati Muhammad Razan dari Divisi Operasional. Yang saya hormati eh, Mutia Ramadeva dari Divisi Akomodasi. Yang saya hormati Nova Sartika dari Divisi Pemasaran Tiket. Yang saya hormati Rahmawati, Divisi dari Tenam. Dan juga yang saya hormati Riana dari Divisi Tim Kreatif. Adapun juga rekan-rekan kita pada hari ini yaitu BEM dari Polsri yang saya hormati Bapak Zulfani sebagai ketua dan juga Melinda sebagai sekretaris BEM. Seperti email yang saya sudah edarkan, bahwa hari ini kita akan melanjutkan rapat kita mengenai persiapan konser Melodi Polsri. Sebelum itu mungkin saya akan membacakan notulen kita pada rapat sebelumnya. Kita sudah banyak membahas banyak hal ya. Yang pertama itu kita sudah membahas pemaparan konsep dari Melody Polsri itu, yang dimana kita mengambil konsep like of vocation, yang mungkin hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai konsep ini. Selanjutnya kita juga sudah membahas artis yang akan diundang. Adapun daftar-daftar artisnya yaitu Diskoria, yang kedua itu ada Phil Koplo, ketiga Feby Putri, yang keempat itu Fiersa Besari, dan yang kelima itu ada Hindia. Pada rapat sebelumnya kita sempat membahas mengenai tanggal acara konser dan kita sepakat untuk mengadakan konser ini pada tanggal 17 Desember 2023 agar tidak mengganggu perkuliahan yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada rapat sebelumnya kita juga sempat membahas lokasi acara konser, yang dimana itu belum ditentukan apakah masih mau di lapangan Poltek Elektro atau mau di tempat yang lainnya. Yang ke 6 itu kita pernah membahas masalah riders, yang dimana pihak BEM Polsri ini ingin terjun sendiri untuk menangani para artis. Dan itu kita akan membahas kesepakatannya apakah kita mau menggunakan riders atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan mengenai akomodasi yang kita pilih sebelumnya yaitu Hotel Arista, Santika Radial dan juga The Zuri. Pembahasan anggaran mengenai anggaran sebesar 700 juta dan juga kita pernah membahas pemasaran tiket. Yang pertama itu tiket free sale sebesar 75.000, tiket normal seharga 150.000 dan juga OTS 300.000. Itu saja notulen yang saya bacakan pada rapat sebelumnya. Mungkin kita mulai saja rapat hari ini dan saya akan menyerahkan rapat ini kepada pimpinan rapat kita yaitu Bapak Muhammad Jumadil Akbar. Baik, terima kasih Mbak Melani atas pembukaannya serta pembacaan notulen minggu lalu ya. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Alhamdulillah juga pada malam hari ini Allah yang Maha Kuasa masih memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam sebuah rapat virtual pada malam hari ini yaitu Zoom meeting dalam rangka pembahasan rapat lanjutan untuk persiapan konser Melodi Polsri. Nah, sebelumnya yang saya hormati Ketua BEM Politeknik Negeri Sriwijaya, Saudara Zulfani, beserta Bendahara BEM Polsri, Mbak Melinda, dan seluruh rekan kerja saya dari setiap kepala divisi kreatif ada Mbak Riana, dari divisi akomodasi ada Mutia Putri Rahmadeva, dari divisi operasional ada Mas Razan yang sudah siap, dan dari divisi tenan ada Mbak Rahmawati, dari divisi pemasaran ada Mbak Nova, dan dari divisi penata panggung ada Mbak Dea Yutia. Semoga kita semua masih bersemangat ya dalam rapat pada kali ini. Nah,
setelah dibacakan notulen oleh sekretaris saya tadi, terdapatlah berbagai macam masalah yang sudah kita selesaikan pada rapat perdana. Nah, rapat kita kali ini akan membahas dari lanjutan dari pembahasan kita setelah rapat tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk kali ini belum selesai masalah dari uh, persiapan tempat. Nah, boleh kepada Mas Zulfani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati juga Mas Adil dan para staf jajarannya. Saya di sini sebagai Ketua BEM ingin menyampaikan beberapa saran alokasi buat konser yang bakalan kita lancang nantinya. Yang dimana opsi yang kita ajui kemarin itu ada di kampus kita, yang opsi pertama. Dan yang kedua itu kalau nggak salah di Jakabaring ya. Antara dua opsi pilihan itu sebenarnya kemarin sudah kita bahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing lokasi tersebut. Mungkin dari kami para mahasiswa atau dari pihak PEM Politeknik langsung itu menyarankan di kampus kita, Politeknik kita. Tetapi jika memang rencana atau strategi yang tidak mendukung, boleh dari pihak EU untuk memberikan saran untuk lokasi yang bisa kita gunakan nantinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya untuk Bapak Zulfani dari pihak BEM. Mungkin masalah venue ini kita akan lanjutkan ke Dea Yulia Arinda sebagai divisi penata panggung kita. Mbak Dea Yulia, silahkan di-on-kan kameranya. Baik, terima kasih Bu Melani. Saya akan menjelaskan bahwa kalau kita akan mengadakan konser itu di kampus, kemungkinan itu tidak akan mencakup atau tidak akan muat untuk seluruh penonton karena dikarenakan kampus itu tempatnya cukup kecil dan tidak memungkinkan untuk menampung semua penonton. Lanjut deh. Terima kasih atas pendapatnya dari Mbak Dea masalah venue ya. Kalau dari saya juga sebagai pemimpin dari IO, kalau memang dari tim BEM Polsri menginginkan acara tersebut dilaksanakan di Polsri, menurut saya ini seperti jual rugi ya, karena model yang kita keluarkan ini sudah cukup besar, Mas. Kalau misalnya kita tetap mengadakan di lapangan yang kecil, kemungkinan kota penampungannya juga kecil, jadi kecil kemungkinan untuk kita mendapatkan untung dari event kali ini. Mungkin dari divisi kreatif, Mbak Riana, ada saran untuk tempat? Baiklah, saya Riana Putari dari divisi kreatif ya. Kalau untuk tempat itu saya menyarankan seperti sebelumnya, itu diadakan di tempat yang lebih besar, misalnya di Jakabaring Sport City. Itu kan tempatnya sudah dilengkapi fasilitas seperti tempat parkir, toilet, dan lain-lain. Jadi penonton yang ke sana itu tidak perlu khawatir lagi. Baik, terima kasih Mbak Riana ya atas sarannya. Bagaimana dari pihak BEM Polri, kita sudah berulang kali mengingatkan kalau tidak memungkinkan untuk melaksanakan konser di lapangan kampus teman-teman dari BEM Polri. Mungkin kita rapat kali ini langsung mengefikskan saja di mana venue yang akan kita tempatkan nantinya untuk konser ini. Boleh izin, kalau dari BEM, saya selaku bendahara, itu setuju saja kalau ingin diadakan seperti misalnya di Stadion Gelora Sriwijaya. Tetapi saya ingin mengetahui dulu, kalau misalkan kita menggunakan stadion itu, apakah cost-nya atau harganya itu sesuai dengan harga tiket? Baik, terima kasih Mbak Melinda, selaku bendahara ya. Untuk choice yang sudah kita perhitungkan kemarin-kemarin itu memang bukan di lapangan Polsri. Jadi 700 juta yang sudah ditawarkan oleh pemasaran tiket dan juga divisi kreatif kemarin, memang itu bukan di lapangan Polsri, melainkan
itu di venue yang telah kita tentukan, yaitu di Jakabaring. Oke, kalau misalkan dari Bapak Zul bagaimana? Apakah setuju kalau misalkan kita menggunakan Stadion Gelora Sriwijaya? Oh, oh baik kalau memang 700 juta itu memang sudah termasuk fasilitas yang ditawarkan di Jakabaring, maka dari itu kami pihak BEM itu maka setuju. Tetapi lebih mengingat saya mau bertanya nih Mas Adel, apakah eh, pengajuan teng- pengajuan tentang peminjaman di area Jakabaring itu kita yang ngajuin atau dari pihak EO? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Pertanyaan tadi tentang venue, siapa yang mengajukan untuk peminjaman. Karena Iya. kami adalah event organizer yang sudah cukup lama berkecimpung di Palembang ini, jadi untuk penyewaan venue itu sudah diatur sedemikian rupa oleh sekretaris saya, Mbak Melani. Tolong di tanggal tersebut langsung saja untuk menghubungi pihak dari Jakabaring Sport City. Nah, saya rasa sudah cukup clear ya untuk masalah tempat atau venue. Boleh Mbak Melani selanjutnya mungkin akan kita bahas apa? Oke, baiklah. Kita sudah membahas masalah venue ini dan kita sepakat untuk mengambil lapangan Jakabaring yang dimana itu lebih luas dan memadai untuk para penonton. Selanjutnya, mungkin kita akan lanjut ke agenda kita, yaitu membahas rincian pengeluaran, pendanaan, dan anggaran sebelumnya. Baik, untuk divisi pemasaran tiket, mungkin bisa mau menjelaskan, atau dari divisi lainnya yang ingin membahas mengenai pendanaan dan anggaran ini. Baik, izin moderator. Saya dari divisi tenan ingin membahas tentang kami menyediakan 100 tenan untuk dipakai di acara konser tersebut dan kami akan menggunakan sekitar 20% dana dari dana yang telah diajukan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oh, baiklah, izin moderator yang saya ingin menjawab tentang pendanaan tadi. Nah, untuk perkiraannya dari tadi untuk penggunaan tenan itu sekitar 100 jutaan, untuk pengeluaran dari tiket itu bisa mengumpuni sehingga 300 juta kurang lebih. Untuk biaya-biaya menyewa spot Jakabaring City itu sekitar 400 jutaan karena sudah menggunakan lapangan yang besar untuk mengembalikan anggaran semuanya yang akan kita dapat dari hasil penjualan tiket itu. Oh ya, sebelumnya itu maaf itu Mbak Melani, untuk tiket tadi ada kesalahan penyebutan yang seharusnya OTS itu adalah 200.000 bukan 300.000. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nova bahwa pendanaan untuk lapangan itu sekitar 100 jutaan dan yang lainnya. Apakah dari divisi lain ingin menyampaikan pendapatnya lagi mengenai pendanaan-pendanaan ini? Dan hal apa saja yang dibutuhkan dari 700 juta yang sudah disiapkan oleh pihak BEM ini? Baik, saya izin menambahkan ya Mbak Melania, karena masalah perhitungan uang ini agak sedikit rancu, jadi mungkin akan kita bahas di rapat lanjutan saja. Nah, untuk mengingat 700 juta yang telah kita tawarkan kemarin, itu sudah include dari penyewaan venue. Nah, ini penawaran dari kita, ini sudah include dari penawaran venue. Nah, untuk perhitungan lebih lanjut tentang 700 juta, mungkin saya atau sekretaris saya akan mengirimkan draft yang lebih jelas ke Bendahara BEM Polri. Tapi kami meminta waktu sebentar karena menghitung draft anggaran ini bukan hal yang mudah. Jadi mohon sedikit waktunya ya, dan saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Untuk masalah pendanaan dan anggaran ini belum diselesaikan, tetapi kami dari pihak EO akan segera mendata 700 juta itu untuk hal apa saja pendanaannya. Mungkin kita lanjut ke agenda kita selanjutnya, yaitu perincian lebih lanjut mengenai harga tiket.
Untuk Mbak Nova dari Divisi Pemasaran Tiket kembali, mungkin bisa mengaktifkan kameranya untuk mengajukan pendapat. Baiklah, izin. Terima kasih moderator sebelumnya sudah memanggil saya untuk membahas tentang perincian lebih lanjut tentang pemasaran tiket ini, harga tiket. Nah, jadi di rapat sebelumnya itu untuk tiket awalnya itu seharga 75.000, untuk tiket normalnya itu seharga 150, dan untuk tiket on the spot-nya itu seharga 200.000. Nah, jadi mungkin saya mau menaikkan harga lagi untuk OTS-nya seharga 235.000 ataupun 250.000. Itu untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan tidak menutupi ya dari anggaran tersebut tadi. Nah, untuk itu jadi saya mau menaikkan harganya menjadi 235.000 untuk tiket on the spot atau tiket yang dibeli secara langsung pada saat di konser. Baiklah, itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baiklah kepada Mbak Nova dari Divisi Pemasaran Tiket. Terima kasih atas saran yang diberikan. Baiklah, itu merupakan saran pemasaran tiket dari Mbak Nova. Kita lanjut saja ke agenda kita selanjutnya, yaitu pengaturan artis dan riders. Kita sudah sempat membahas di rapat sebelumnya bahwa pihak BEM Polsri ini ingin turun langsung untuk mengatur para artisnya. Mungkin dari Ketua BEM-nya, kami persilahkan. Maaf sebelumnya mungkin saya nggak terlalu ngerti tentang artis yang bakal diundang. Mungkin saya serahkan ke bendahara BEM saya, Melinda. Tapi saya bakal membahas tentang rider terlebih dahulu. Mungkin nggak apa-apa ya. Mungkin dari Mas Rajan, mungkin dari sebagai divisi operasional yang mengatur tentang rider kemarin ya Mas Rajan ya. Mungkin bisa dijelasi secara ringkup lagi Mas Rajan. Mungkin sebelumnya kami sempat menolak untuk menggunakan jasa rider dikarenakan kami ingin peran mahasiswa kami itu bergerak di dalam kepanitiaan di acara konser tersebut. Mungkin dari Mas Rajan, bagaimana pendapatnya? Baik, izin moderator. Eh, di sini Mas Zulpani, saya bukan mau melarang, tapi saya mau memberi saran saja. Di sini saya sebagai divisi operasional sangat menyarankan menggunakan jasa riders dibandingkan di handle dari pihak mahasiswa. Karena kita di sini ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena berdasarkan pengalaman kami sebelumnya, banyak sekali komplain yang datang kepada kami untuk manajer artis atas penangguhjawaban yang kurang. Nah, Mas, beda halnya kalau riders yang sudah profesional. Baik, saya izin menambahkan ya, Mas Zul dan Pak Razan atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Saya juga setuju, bukan maksud untuk melarang teman-teman dari BEM Polsri untuk tidak menggunakan jasa riders, tapi setelah saya mendengar dari perkataan Mas Zul sebagai ketua BEM-nya saja tidak paham akan riders ini. Bagaimana untuk melepaskan anggotanya untuk tidak menggunakan riders. Jadi saya menyarankan demi menjaga nama baik IO kami juga, demi menjaga nama baik lembaga kalian juga, lebih baik kita menggunakan jasa rider. Jadi perhitungannya nanti akan ditambahkan dengan jasa rider. Begitu ya Pak Razan ya? Ya, betul sekali Mas. Ini Pak Jumadil, saya sedikit menambahkan, tapi kalau pihak mahasiswa ingin menghandle di riders, kami tidak akan bertanggung jawab atas kejadian yang tidak diinginkan, tetapi kami akan memberikan bimbingan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau pihak BEM ingin menggunakan jasa riders dari pihak kemahasiswaan sendiri. Sekian, Mas. Baik,
saya izin nyampai sesuatu lagi. Mungkin untuk jasa rider, mungkin mengingat resiko yang sudah Mas Rajan atau Mas Adil bilang tadi, sangat besar kemungkinan resiko yang mungkin kita dapatkan nanti. Saya sebagai ketua BEM mungkin setuju untuk opini yang sudah disampaikan tadi untuk menggunakan jasa rider, tetapi dengan setengah gitu. Jadi peran mahasiswa kami tetap digunakan untuk kegiatan nantinya gitu. Jadi saya mohon untuk para rider nanti untuk turut ikut serta dan membantu para mahasiswa-mahasiswa atau kepanitiaan dalam konser yang kita lakukan nanti gitu. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu semua terdapat saran-saran dari Bapak Razan dari Divisi Operasional dan pihak BEM juga sudah mungkin sepakat untuk menggunakan jasa riders, tetapi tetap melibatkan para pihak BEM juga. Kita lanjut saja ke agenda selanjutnya, yaitu kita akan bahas akomodasi dan logistik yang diperlukan. Untuk pembahasan akomodasi ini mungkin kita serahkan kepada Mbak Mutiara Madeva. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk masalah akomodasi ini kita sudah fix di rapat sebelumnya, yaitu di Hotel Arista, di Hotel Sasika, dan juga di Zuri. Nah, untuk pemesanan kamarnya juga itu saya sudah memesankan sesuai dengan tanggal artisnya sampai di kota Palembang. Nah, untuk penyerahan kunci aksesnya sendiri itu akan saya serahkan sendiri kepada tim di setiap artis yang kita undang. Mungkin sekian, kembali lagi ke moderator. Oke, untuk masalah logistik, mungkin kita bisa alihkan ke Mbak Riana atau yang lainnya. Oke, baiklah. Saya ingin menambahkan untuk logistik ya. Untuk perlengkapan di persiapan konser ini itu saya dan beberapa rekan sedivisi menggunakan beberapa elemen konsep visual dan artistik, di mana ini kalau untuk desain panggungnya itu menggunakan lampu sorot yang membentuk pola cahaya yang indah. Terus dekorasinya itu menggunakan balon berwarna cerah dan gambar atau simbol yang melambangkan cahaya ya. Lalu untuk pencahayaannya sendiri itu menggunakan warna-warna cerah seperti putih, kuning, ataupun biru. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, bagaimana dengan pihak BEM mengenai saran-saran yang telah diberikan dari divisi tim kreatif kami? Ada tanggapan yang lainnya? Baik, izin menambahkan ya, Mbak. Saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Riana tadi mengenai konsep panggung yang akan dibuat untuk konser rapat melodi Polseri nantinya. Baik, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Oke, mungkin logistik yang diperlukan akan kami data kembali dan kami segera kirimkan kepada pihak BEM. Kita lanjut saja untuk agenda terakhir kita, yaitu konfirmasi tanggal pelaksanaan konser. Baik, untuk pihak BEM, Ketua BEM-nya Bapak Zulfani. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah membahas agenda tentang tanggal yang bakal kita lakuin di kegiatan acara kita nanti. Mungkin ada beberapa opsi, tetapi kita sepakat untuk opsi yang kemarin di tanggal 19, di tanggal 17, maaf Bapak Ibu, karena di tanggal 17 Desember di akhir tahun, karena di kampus kita Politeknik itu tidak ada kegiatan tatap muka atau kegiatan belajar gitu. Mungkin dari pihak event organizer Bapak Ibu sendiri mungkin tidak keberatan di tanggal tersebut, mungkin bisa ada saran dari Bapak Ibu sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, mungkin saya izin menambahkan sedikit ya sebelum kembali ke moderator. Untuk tanggal yang kita fix itu di tanggal 17 Desember tahun 2023 ini. Nah, karena sudah ada tanggal yang fix untuk seluruh divisi, baik itu divisi penata panggung, divisi kreatif, akomodasi, baik pun itu operasional, divisi tenan, juga bisa langsung memblocking untuk tanggal tersebut. Dari mulai penyewaan venue, dari mulai hotel, dan semuanya saya harap kepala divisi sekalian bekerja sama untuk menyukseskan acara kita pada kali ini. Dan moderator. Baiklah, mungkin sampai sini saja rapat kita pada hari ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Karena kita sudah sampai di penghujung rapat kita pada hari ini, saya Melani sebagai moderator akan membacakan kesimpulan-kesimpulan yang saya dapatkan pada rapat hari ini. Yang pertama, kita sempat membahas mengenai venue kembali, dan kita sepakat untuk mengambil venue Jakabaring Sport City, yang dimana lapangan tersebut lebih memadai untuk penonton yang lebih besar. Yang kedua itu kita ada pendanaan dan anggaran yang akan dibuat oleh tim kami, dan juga kami akan segera mengirimkannya kepada pihak BEM. Yang ketiga itu kita ada sedikit perubahan di tiket konser, yang dimana tiket OTS awalnya itu Rp200.000 menjadi Rp235.000. Dan juga kita membahas rider dan pihak BEM sepakat untuk menggunakan jasa riders, tetapi pihak BEM juga ikut turun langsung untuk menangani para artis. Selanjutnya, kita sudah fix menggunakan akomodasi yang sempat kita bahas sebelumnya, yang dimana itu kita mengambil Hotel Arista, The Zuri, dan juga Santika Radial. Kunci aksesnya itu dipegang langsung oleh Mbak Mutia Ramadeva sebagai divisi akomodasi, dan Mbak Mutia akan mengasihkan kunci langsung pada artis yang bersangkutan. Pendataan selanjutnya kita akan membuat pendataan logistik, barang-barang apa saja yang diperlukan, dan juga kami akan segera mengirimkannya langsung pendataannya kepada pihak BEM. Yang terakhir itu kita membahas kembali tanggal konser, dan dari pihak BEM itu sudah fix kita akan mengadakan konsernya pada tanggal 17 Desember 2023. Seperti kesimpulan yang sudah saya sebutkan, bahwa terdapat beberapa perubahan perencanaan awal, dan kita juga ada pembahasan mengenai pendanaan, anggaran, dan juga logistik yang akan kami buat terlebih dahulu dari pihak I.O. Dan segera akan kami kirimkan kembali kepada pihak BEM segera. Oke, itu saja kesimpulan dari saya. Mungkin pihak-pihak divisi lainnya atau para pihak BEM ingin menambahkan hal yang lainnya. Oke, mungkin ada penambahan sedikit dari saya. Sebelumnya terima kasih Mbak Melani yang telah menyampaikan kesimpulan yang cukup jelas sekali dalam rapat kita pada siang hari ini. Nah, tentunya dari kesimpulan yang telah kita dapatkan tadi, bagaimana mungkin banyak hal-hal yang kita ubah dari rencana sebelumnya, seperti venue dan juga soal perincian anggaran. Nah, untuk perincian anggaran dan list apa saja yang dibutuhkan oleh logistik, nantinya akan kami list dan kami kirim draft segera ya oleh sekretaris saya ke pihak BEM Polri. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Oke, baiklah. Untuk kesimpulan-kesimpulan yang tadi, saya akan mendatanya dan akan mengirimkan kepada anggota-anggota divisi dan juga pihak BEM. Mungkin sampai sini saja rapat kita pada hari ini. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.